Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina warzuqna fahman tsabita. Alhamdulillah, jemaah Masjid Al-Khalifah kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, termasuk kesempatan, terutama hidayah dan taufik Allah, sehingga hati kita tersentuh untuk rajin melakukan berbagai amal kebajikan. Khususnya lagi kita sudah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kita memanfaatkan waktu untuk ta'lim seperti biasa hari Rabu ini ba'da zuhur sebagai kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu ya, tentang amal-amal secara makna-makna batin dari lafal atau gerakan yang kita lakukan pada waktu sholat. Kemarin kita dimulai dari adzan. Nah sekarang wa niyah. Jadi kita karena sudah kemarin terakhir menghadap kiblat, kemudian berdiri lurus sebagaimana kita seperti berdiri di hadapan Allah pada yaumil mahsyar, hari kiamat kelak. Nah sekarang wa niyah itu. Jadi setelah kita berada pada posisi menghadap arah kiblat, kemudian kita berdiri tegak lurus. Nah pada waktu berdiri tegak lurus itu juga harus diperhatikan. Ketika kita bangkit dari ruku, maka kita mestinya berdirinya itu posisinya seperti pada posisi awal. Nah ini secara syariatnya. Nah, jangan kita bangkit dari ruku itu masih miring begini, ya belum lurus, udah turun sujud. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu kadang-kadang ini tidak diperhatikan, apalagi kalau sudah terbiasa ya. Yang lain lagi kalau orang yang sudah berumur mungkin bungku ya, itu lagi ceritanya. Tapi kalau selama tidak ada halangan, itu dibiasakan kembali pada posisi awal. Jadi berdiri secara lahiriah. Tapi secara syariatnya yang sudah dimaknai kemarin oleh Al-Ghazali bahwa seperti kita menghadap di sisi Allah. Nah sekarang hari ini kita lanjutkan dengan, karena pada sudah posisi itu, maka yang harus diperhatikan baik-baik adalah mulai niatnya. Ya niat. Yang dimaksud dengan niat, ya jadi fa'azmu ala ijabatillahi azza wa jalla fi intisari amrihi bis-shalah. Ya, jadi wa itmamiha. Jadi pada waktu kita sudah memasang niat, kita mulai berniat, itu hakikatnya kita sudah bertekad untuk memenuhi panggilan Allah. Apa panggilan Allah? Panggilan Allah itu adalah untuk menunaikan perintahnya waktu salat. Jadi seolah-olah pada waktu kita mau berniat dengan lafaz yang sementara ini sering kita baca, usolli farda az-zuhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman atau jamaatan lillahi ta'ala. Nah pada posisi itu seperti kita melapor kepada Allah bahwa saat ini saya sudah datang memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah kepadamu. Jadi pada posisi sama dengan mungkin kalau diibaratkan orang pacaran seperti melapor siapa, kan seperti itu. Nah, itu dimulai. Jadi ada namanya azam, tekad. Nah kalau di dalam bahasa fikih an-niyah itu artinya al-qasdu itu artinya maksud, menyengaja. Jadi
lawannya al-kasdu itu adalah orang lalai. Jadi hanya ngomong tapi dalam kondisi tidak sadar. Nah, itu tidak kasdu. Kasdu itu artinya memang betul-betul menyengaja. Itulah namanya azam. Nah, makanya kalau secara fikih kalau kita sholat, itu lafadznya usolli. Usolli itu artinya saya datang memenuhi panggilan untuk salat hanya kepada Allah. Itu maksudnya. Itu. Kalau dalam fikih niat itu tidak boleh kurang dari 3 hal pada waktu kita memulai sholat. Pertama kasdun. Kasdun itu kalau dilafalkan menjadi usolli. Saya berniat melakukan sholat. Nah, yang kedua adalah fardun. Itu harus ditegaskan fardhu. Usolli fardhu. Saya berniat untuk melakukan sholat fardu. Itu. Karena kalau tidak ada fardu, nanti tidak ada pembedanya antara sunat dengan fardu. Maka kalau tidak ada fardu, maka itu ada pembeda. Yang ketiga ada ta'yun. Ta'yun itu artinya harus ditentukan ini duhur, ini asar, ini maghrib, ini dan seterusnya. Jadi 5 itu harus disebut jadi usolli fardhu zuhri. Itu yang wajib tuh. Nanti kalau ada mau menambahkan 4 rakaatin, kalau maghrib salah rakaatin atau maghrib salah rakaatin, kalau subuh rakaatani itu tambahan. Dan kalimat ada juga menambah mustaqbilal qiblati, ada juga menambah adaan lillahi ta'ala Allah. Nah, itu. Jadi kata tambahnya itu adalah kelengkapan. Nah, tapi yang paling pokok itu 3. Itu makna fikihnya tentang 3. Pada kalimat Allah Akbar. Nah, tetapi hakikatnya yang dimaksud di situ adalah kita datang untuk bertekad dalam hati bahwa saya datang memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat wa itimamiha dan menyempurnakan semua prosesi pelaksanaan ibadah kepadamu pada saat ini. Nah, itu seperti itulah maknanya. Dengan cara itu maka kita memenuhi juga dengan penuh harap, ya, rajaan lisawabihi. Ya. Jadi kita berharap untuk mendapatkan anugerah, ya, karunia sebagai bentuk pahala yang Allah berikan ketika kita datang memenuhi salat. Jadi sudah ada harapan kita bahwa saya datang memenuhi ini untuk mendapatkan pahala. Sekaligus wa talaban bil qurbati, ya, untuk ingin merasa dekat dengan Allah. Nah, karena sering juga dia mengatakan bahwa hakikatnya sholat itu kan bermunajat dengan Allah. Jadi kita berbisik-bisik, nah, artinya berdialog secara langsung. Kalau dalam bahasa hadis, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab kalimat itu bahwa hambaku telah memujiku, maka jadi selalu ada jawabannya. Itu ya Allah. Nah, jadi itu dicamkan dalam hati, ya, begitu kita mau berniat usolli. Nah, makanya kalau baca usolli, tenangkan dulu diri kita, ya, sama dengan yang kemarin pada waktu kita berwudu. Kalau berwudu, ambil posisi yang tenang, yang tergopoh-gopoh, terburu-buru, ya. Begitu juga usolli, ya, jangan tergopoh-gopoh, baik secara sendiri-sendiri. Begitu juga sama imam. Tapi kalau kita berjamaah, karena ada nilai keberjamaahannya di situ, maka jangan juga terlalu kelamaan. Imamnya sudah lama mengucapkan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita masih lama di situ. Itu tidak bagus. Ya, semakin berjarak jauh antara takbiratul ihramnya imam dengan kita makmum, makin jarak itu makin dikurangi nilainya. Jadi kalau bisa terlalu dekat, tapi jangan mendahului. Itu aja. Yang penting jangan mendahului. Ya, itu. Jadi sekali lagi camkan dalam hati kita pada waktu ingin memasang niat. Ya. Dengan harapan juga selain tadi untuk merasa ingin meraih kedekatan dengan Allah, ya juga untuk ingin meraih anugerah al-minnah, ya, keberkahan dari Allah. Jadi
Fa'azim fi nafsika, ya kadar munajat. Jadi kebesaran dari nilai ibadah kita nih dalam salat itu ya tergantung seberapa jauh pada waktu kita bermunajat dengannya. Nah, jadi ketika kita bermunajat lebih tenang, lebih khusyuk, lebih mengagungkan, maka nilai dari ibadah salat kita juga sangat menentukan dari situ. Ya, jadi saya kira itu salah satu maknanya, karena inilah yang diharap sebagaimana yang kita jelaskan yang lalu itu ada rasa ta'zim, ya, ta'zim. Nah, jadi lalu yang kedua berikutnya sambungan lalu wa takbir. Nah, jadi setelah mulai masang tadi itu diazamkan, maka itulah takbir. Nah, takbir Allahu Akbar. Nah, jadi itu takbir. Nah, faizan nataqa bihi lisanuka, apabila lisanmu sudah mulai menuturkan kata-kata takbir, fayam bagi Allah yakdibu kalbuka, maka sepatutnya hatimu itu tidak berdusta. Apa yang dimaksud? Bisakah kita berdusta pada waktu takbir? Bisa. Apabila di lidah kita ini, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi masih ada kepercayaan dan keyakinan kita seolah-olah dalam hidup kita ini ada yang kekuasaannya mengatur kita lebih besar daripada Allah. Nah, itu yang boleh. Itu namanya mendustakan. Maka inilah yang dimaksud dengan kalimat Allahu Akbar, itu adalah kalimat tauhid. Itu. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru minan Allah subhanahu, apabila di dalam hatimu ya masih ada sesuatu yang Anda masih merasa ada yang lebih besar daripada Allah, ya, atau huwa lahu alaika min amrillahi azza wa jalla, atau dalam urusan kehidupanmu ada yang lebih dominan daripada urusan Allah, itu ya, maka itu yang kemudian fakadu ittakhadtahu ilahaka, maka sesungguhnya Anda sudah menjadikan hatimu, hawa nafsumu, kecenderunganmu itulah sebagai Tuhan, dan ucapanmu kalimat Allahu Akbar hanya semata-mata kalamun bilisani al-mujarrad, hanya semata-mata di lidah. Nah, inilah maknanya. Jadi sekali lagi dipadukan. Jadi pada waktu kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka di saat yang bersamaan juga kita camkan untuk ya memusatkan hati dan pikiran kita, tidak ada yang lain. Nah, paling tidak seperti yang kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, hati dan pikiran kita memang dikosongkan hanya untuk ucapan dan gerakan yang berkaitan dengan urusan ibadah sholat. Karena kalau tidak, itu akan liar kemana-mana. Itu. Jadi sekali lagi itu makna kalimat Allahu Akbar. Nah, sebagai tambahan dalam ilmu fikih, nah ini ada saya bawa, karena ini saya pakai juga nanti di tempat lain, tapi kajiannya memang lebih kepada fikih Islami wadilatul. Jadi pada waktu takbir Allahu Akbar, supaya secara syariatnya kita terpenuhi, tapi secara hakikatnya juga tidak kurang, maka ketika mengucapkan Allahu Akbar, perhatikan baik-baik, kata Allahu Akbar itu betul-betul terucap sebagaimana apa yang dikehendaki oleh syariatnya. Jadi kalau mengucap Allahu Akbar itu hamzahnya itu jangan diperpanjang, itu ya. Jadi jangan sempat Allah, itu nggak boleh, ya, karena begitu kalau ada kata kalimat yang kemudian ada tambahan, maka pada saat yang bersamaan itu menambah arti. Allah, nah itu artinya menjadi pertanyaan, apakah ada Allah? Nah itu apa itu? Apakah Allah Maha Besar? Nah, jadi jangan dipanjangkan, ya. Jadi Allah, jadi Allah. Nah, itu. Yang kedua itu juga
Allahu, nah itu yang sampai Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi yang sampai dipanjangkan Allah baru atau Allah sudah betul, tapi hu-nya lagi ditambah lagi Allahu Akbar. Nah, itu sih. Yang ketiga banyak itu Allahu Akbar. Nah, itu kan ada biasa azan itu tidak sadar ya, mungkin karena tidak ada ingatkan asik, tapi kepanjangan lama-lama itu Allahu Akbar. Nah ya jangan, ini secara sadarnya jangan ya, jadi itu sudah menyalahi karena berimplikasi kepada makna yang lain, sehingga makna hakikatnya adalah Allah yang Maha Besar, sehingga maknanya berubah. Maka itu secara sadar. Tapi dalam kajian ini tadi itu karena ini lebih kepada pendalaman ke dalam hati kita, begitu mengucapkan kalimat Allah Akbar maka camkanlah ya, dan itu akan berimplikasi dalam kehidupan kita, bahwa dalam kehidupan ini kalau kita dikena musibah, dikena masalah, nah larinya kepada Allah Akbar. Karena Allah Maha Besar, maka Allah bisa mengatasi segalanya. Jadi kalau ada musibah, jangan dibebankan kepada hati dan pikiran kita, karena kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kecuali ada ya, intervensi Allah. Allah itu akan memberikan inspirasi kepada kita dengan cara ya mungkin ada saran masukan, sehingga kita harus menemui siapa nanti kalau udah ketemu baru orang itu memberikan bantuan kepada kita. Jadi Allah membantu kita melalui orang lain, maka lalu minta kepada Allah ya. Jadi sekali itu jangan ada kekuatan yang lebih dominan dalam kehidupan kita kecuali kekuatan Allah, karena itu yang membuat berimplikasi ya. Jadi sama juga tadi nanti ini wakala takhtalifu al-qalb ya misalnya wa ma a'zamul khatar bidzalika. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, jadi dalam keyakinan kita ada kekuatan lebih besar daripada Allah atau lebih dominan dalam kehidupan kita, nah, maka itu tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Nah, kecuali ya, laula atau wal istighfar wa ma a'zamul khatar, tidak ada dosa yang lebih besar yang tadi ini ya, kalau kita tidak segera tobat dan istighfar. Jadi istighfar dan tobat itu yang harus membasahi lidah kita, karena itu tadi jangan sampai ada keyakinan-keyakinan lain, terutama dalam kehidupan kita ini kan seolah-olah hawa nafsu kita, kecenderungan hati dan pikiran kita mendominasi. Itu yang kedua. Nah yang ketiga lanjutan wa amma du'a'ul istitahi, ya ini doa istiftah. Nah, kalau bahasa kita populer itu namanya doa iftitah, ya sama aja maknanya. Kalau di sini ada 3 sebutan, yaitu doa as-sana, artinya doa pujian. Ini sebelum kita membaca Al-Fatihah. Jadi begitu menghadap arah kiblat, berdiri menghadap kiblat, kemudian melepaskan minyak, terus langsung Allahu Akbar. Nah, sudah itu baru sudah baca takbir, baru baca doa iftitah. Nah, apa maknanya? Nah, cuma kalau di sini doa iftitah yang ditulis oleh Al-Ghazali ini adalah wajah wajhiyah. Ya. Doa iftitah ini ada buku saya tulis, tapi itu kajian hadis tentang hadis mustalah. Hadis mustalah itu artinya hadis-hadis yang beragam antara satu dengan yang lain. Nah, dalam buku itu saya menulis doa kita itu kalau kita salat itu paling kurang ada 10 macam, dan itu semuanya ada hadisnya. Jadi kalau ada orang baca doa kita lalu berbeda dengan yang kita baca selama ini, ya tidak usah disebut. Apalagi berkelahi, kenapa kau baca itu? Ya memang ada. Padahal ada 10. Kalau di sini Al-Ghazali dibaca wajah. Jadi sebenarnya biar jalan sama pemahamannya. Jangan nak jalan-jalan kan. Pemahaman aja. Banyak Kita punya amal, punya dasar. Nah, di surau saya di Komplek Dinas Indah
setiap subuh hari Ahad. Nah, jadi saya baca kitab ini karena kan lebih praktis dan nambah-nambahnya. Nah, kalau dua kita ini nih. Jadi kalau di sini jadi dua kita itu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pernah nggak dengar baca itu? Itu doa kita. Nah itu sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istiftah sholat. Apabila beliau membuka sholatnya dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah itu ini harus dikatakan Daud. Jadi itu satu. Banyak lagi. Kalau ini sebelum saya baca ini, kalau yang sering juga Allahumma ba'id baini wa baina khata itu ya itu riwayat Muslim. Banyak lagi. Tapi paling tidak sekali lagi saya sengaja menyampaikan ini supaya kita tidak kaget ketika ada orang membaca berbeda dengan selama ini membaca. Nah, kalau yang di sini oleh Al-Ghazali pakai wajah tu wajhil ladzi. Nah, kalau wajah tu wajhil ladzi fatara samawati wal ardh ini marawat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, wa Sahih an Ali bin Abi Thalib. Tadi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, apa maknanya? Nah, inilah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wajah tu wajhil ladzi fatara samawati. Wajah itu kan artinya saya hadapkan wajahku. Nah, jadi ketika kita mengatakan saya hadapkan wajahku, itu memang lebih relevan dengan al-kasdu, dengan amniyah. Kan amniyah itu artinya al-kasdu, menyengaja. Nah, pada saat kita menyengaja, memang ada kalimat saya hadapkan wajahku. Nah, kalau ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kan itu relevan. Maka ini yang dibahas. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali, walaisal muradu bil wajhi al-wajh al-zahir. Ya, jadi walaisal murad bil wajhi al-wajh al-zahir. Jadi bukanlah yang dimaksud wajah di sini hanya wajah zahirnya. Kalau wajah Allah itu kan muka, bukan cuma itu. Jadi memang secara hukum sajanya ya kita mengharapkan arah ke sana. Nah, padahal ini nama ya wajhuhu ila wajhil qiblah. Jadi selain itu memang kalau wajah muka ini memang harus arah ke kiblat. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yataqaddasu an sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci. Ya, maha suci an al-jihad. Ya, jadi sementara Allah itu maha suci dari yang namanya arah. Kan Allah ini bebas dari ruang dan waktu. Jadi jangan sampai merasa menghadap ke wajah Allah ke arah kiblat berarti Allah ada di kiblat. Bukan begitu. Allah ini ada di mana? Allah ada di mana? Jadi dia tidak terikat kepada arah itu maksudnya. Nah, hatta takbir dengan kiblat badan alaih. Jadi ini nama wajh al-qalim. Huwa alladhi tawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ardh. Jadi hakikatnya yang dimaksud dengan wajah ini yang saya hadapkan wajah itu adalah hatiku. Nah itu saya nyambungkan, saya gantungkan. Jadi membersamai hati kita dengan Allah itu yang dimaksud. Ya, tapi wajah lahirnya tetap juga kan tidak bisa juga mengatakan walaupun kita menghadap ke timur, tapi yang penting hati kita menghadap kepada Allah itu tidak boleh karena menyalahi syariat. Hakikatnya iya. Nah, di dalam beragama ini kan kita harus memenuhi syariatnya karena itu tiba ikut kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi secara hakikatnya juga harus dipenuhi. Dan dia tidak boleh katakan kalau begitu ya kalau kita menghadap ke timur yang penting hatiku itu tidak bisa. Sama dengan kalimat biasa kita dengar biar kita tidak berjilbab menutup aurat, yang penting hati kita berjilbab. Karena apa ini? Hati-hati yang kalimat itu bisa merusak agama itu. Jangan merasa hati dulu harus berjilbab baru auratku ditutup aja. Tidak boleh.
Itu kalimat yang saya kira cenderung ada rusak. Jadi hati-hati. Jadi sekali lagi kalimat wajah inilah yang hakikatnya tadi itu kita hadapkan wajah itu. Jadi maksudnya hati kita, gitu ya. Jadi fanzur ilaihi, ya tengoklah, perhatikanlah baik-baik. Al-mutawajjih ila amanihi, ya, wa hamihi bil baiti wasu mutawasyawat. Maka perhatikanlah baik-baik. Jangan sampai kamu mengatakan saya hadapkan wajahku ya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sementara hatimu ada di pasar. Sementara angan-anganmu ya kena itu fil bait ada di rumahmu, ya, ada di rumah, ada di pasar, karena mengikuti tadi itu kehendak syahwat. Jadi inilah yang begitu kalimat Allahu Akbar itu menjadi pembatas dan pemutus untuk keinginan-keinginan itu. Jadi ini yang dimaksud. Jadi usahakan jangan sampai itu. Maka wajah itulah yang menjadi kata kunci. Nah begitu juga Hanifah Musliman. Jadi karena kata-kata Hanifah Musliman ini yaitu betul-betul kami ini cenderungnya hanya kepada Muslim. Jadi kalimat ini wama ana minal musyrikin, ada lagi itu wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, itu. Jadi hanya hidupku dan matiku hanya ya karena Allah. Jadi kalimat ini kalau dalam bahasa kita itu semacam deklarasi. Jadi ini memang sunat hukumnya. Artinya kalaupun kita tidak baca kita pada waktu kita sholat tetap secara hukum sah. Tetapi kalau bisa dibaca yang diikuti dengan keyakinan seperti ini akan menambah kualitas sholat kita. Nah berikut setelah kita itu kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca gitu ya. Kalau sebelum baca Fatihah disunatkan. Ya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi bacanya pelan, ya pelan. Nah ini penting. Kenapa? Karena A'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau kita terjemahkan kan aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang tertutup. Fa'lam annahu aduka. Ketahuilah bahwa setan itu adalah musuhmu, sekaligus itulah yang membuat kamu menjadi penghalang. Ya, disarfi qalbika. Jadi yang menghalangi hati kita itu setan. Maka sewajarnya lah kalau kita sholat itu selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung dari godaan syaitan itu supaya setan ini yang tidak menjadi penghalang bagi kita, yang menjadi sehingga terlalu banyak angan-angan muncul dalam hati kita itu karena setan telah bercokol di dalam. Maka sebelumnya itulah yang harus maka jadi ketika kita baca itu kita jadikan bahwa surah engkau adalah musuhku. Nah itu yang dimaksud. Ya, wa anna isti'adzat billahi. Nah ini jadi bacaan kita dengan mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya selayaknya pada saat yang bersamaan, ya begitu juga nanti apalagi kalau sudah di luar sholat, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang disenangi oleh syaitan itu. Jadi kita harus meninggalkan apa yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang dimaksud. Jadi ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya maka selayaknya nanti pada waktu baik dalam salat ataupun nanti di luarnya, maka semua yang menjadi keinginan syaitan, apalagi hobinya itu jangan diikuti. Ya kan bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Kata Al-Ghazali di sini, kalau kita masih mengikuti itu, maka sama dengan ini, fa inna man qasadahu. Jadi ada orang yang dihadang oleh binatang buas, ya, binatang buas, lalu kemudian minta tolong, ya, lalu tidak mungkin dia bisa minta tolong agar supaya terbebas dari binatang buas itu. Laillah kita berdiri al-makan, kecuali dia harus tinggalkan tempatnya. Ya, jadi kalau ada di sini binatang buas, jangan terus di situ karena pasti akan bisa dimakan. Harus keluar. Begitu juga kita berlindung dari setan
maka semua tempat-tempat yang sering didatangi oleh setan, artinya pintu-pintu masuknya setan itu yang harus dihindari. Itu maksudnya. Jadi kalimat ini juga mengingatkan kepada kita agar supaya ya berusaha untuk menghindari apa-apa yang mempermudah pintu setan bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, termasuklah kesibukan yang membuat kita lalai, ya, apalagi adanya was-was. Nah, mungkin yang terakhir ini adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ini, kata Imam Ghazali di sini adalah Fa'tu bihi at-tabarruku bi ibtida'il qira'ah. Jadi ketika kita membaca bismillah itu bagian dari at-tabarruk. Tabarruk itu artinya mengambil keberkahan, bahwa segala sesuatu itu kita memulai dengan baca bismillah. Apalagi di kalamillah subhanahu wa ta'ala kita bermunajat, maka memulai ucapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya baca bismillah. Itu lebih bagus. Dalam kitab ini ada pembahasan tentang perbedaan. Jadi gini, perbedaan ini kan sesuatu yang memang saya dari dulu sampai hari ini. Tapi jangan juga membuat kita gara-gara perbedaan pendapat di kalangan fikih membuat kita rendah. Tapi kalau kita mau ngambil hikmah yang lebih jauh, gini caranya, kaidahnya. Apabila ada orang, ada ulama berbeda pendapat, misalnya ada yang mengatakan wajib baca Al-Fatihah seperti Al-Ghazali, baca Bismillah. Ghazali karena Bismillah bagian dari ayat Fatihah. Ada ulama yang menganggap Bismillah bukan ayat Fatihah, tapi bukan berarti tidak boleh dibaca, gitu ya. Jadi kalau ada mazhab mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi bukan berarti dia mengatakan tidak boleh baca. Nah, jadi kalau ada perbedaan begitu, maka mana yang paling bagus kita pilih? Yang paling bagus adalah membacanya. Itu karena kalau kita membaca Bismillah kan lebih aman, lebih selamat. Itu secara hukum. Nah, secara hakiki ini makna-makna yang dimaksud di sini, karena dengan membaca Bismillah bukan sekedar membacanya, tapi menanamkan dan menenangkan keyakinan kita bahwa mengakui Bismillah itu, kalau makna tafsirnya Bismillah ini maknanya B-nya itu kan macam-macam. Kalau dalam ilmu tafsir, B itu maknanya lebih dari 3. Salah satu maknanya itu adalah isti'anah. Isti'anah itu artinya minta tolong. Jadi kalau baca Bismillah bukan sekedar dengan menyebut nama Allah, tapi artinya atas bantuan Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita makan, minum, memulai dengan baca Bismillah, artinya atas bantuanmu Allah, rezeki ini saya bisa makan. Atas bantuanmu Allah, saya bisa sembuh. Atas bantuanmu Allah, saya bisa membaca. Atas bantuanmu Allah, itu namanya isti'anah. Yang kedua, B-nya itu bisa bermakna ma'nya. Nah, kalau tadi isti'anah atau sababiyah, ma'nya itu artinya bersama. Makanya kalau keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, keluar dari rumah baca Bismillah, itu dicamkan dalam hati bahwa saya keluar dari rumah secara fisik ini, tapi saya sedang bersama dengan Allah. Itu namanya maknanya ma'nya. Ini juga saya telah kemarin di Mujahidin malam Senin. Jadi ada namanya, inilah makna tafsir. Kalau terjemahnya tidak ditemukan, ya, maknanya tidak diterjemahkan. Nah, sama dengan ini, pada ketika kita membaca Bismillah, maka seolah-olah dicamkan dalam kita bahwa kita lagi sedang bersama dengan Allah. Jadi itu maknanya luar biasa, Jadi membuat keikhlasan kita sangat lebih tinggi. Nah, begitu seterusnya, begitu membaca Alhamdulillahi, karena ini waktunya sangat terbatas, sudah maknanya sangat padat ini. Nah, segala puji bagi Allah, ini juga semuanya kalimat tauhid, ya, semuanya kalimat tauhid. Bahwa tidak ada sehebat apapun, ya, seberapa banyak kemewahan, kenikmatan di dunia ini, tidak ada pemiliknya. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Jangan merasa, wah ini kan saya udah hebat dengan kecanggihan. Oh, tidak mungkin. Semuanya itu ada di Lillahi. Kitanya hanya sarananya. Jadi selalu dicamkan situ. Makanya orang kalau betul-betul mensyukuri nikmat Allah, masalah banyak dan sedikit, hatinya tidak berubah. Inilah namanya tawadu. Jadi syukur
ikhlas, tawadu, inilah hakikatnya. Itu semua dari surah Al-Fatihah. Makanya para ulama itu mengatakan Al-Fatihah itu adalah kata kunci dari seluruh ayat Al-Quran. Pesan utamanya ada di surah Al-Fatihah itu, ya. Jadi itu alhamdulillah. Begitu juga nanti terakhir Maliki Yaumiddin. Itu karena Maliki Yaumiddin kan penguasa, ya, penguasa pemilik. Jadi nanti di akhir kiamat sini jelaskan bahwa ketika baca Maliki Yaumiddin karena yang tafahum, tergambar dalam hati kita bahwa nanti di akhirat kelak itu akan kedahsyatan yang akan kita dapati itu. Ya, kita jelaskan bagaimana di padang mahsyar. Semua orang kalau misalnya dalam keadaan telanjang, orang tak mungkin tengok kiri kanan karena orang sibuk dengan kesusahannya sendiri. Maka pada saat seperti itu kita yakin bahwa tidak ada yang menguasai, memiliki hari kiamat, hanya Allah yang memilikinya. Maka dengan persembahan kita kepada Allah, kita minta dimudahkan pada hari kiamat kelak dengan segala kesulitan, kedahsyatan. Itu menjadi mudah. Itu namanya Malik Yaumiddin. Nah, ia kan dulu itu di sini adalah makna keikhlasan, bahwa tidak ada apa-apa yang bisa kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Itu jangan aku. Begitu juga wajakan nasta'in, hanya kepada Allah kami minta tolong. Minta tolong dalam persoalan dunia akhirat. Ya, jadi kalau ada urusan-urusan terutama masalah gaib, ya, itu hanya Allah. Itu namanya iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah. Jadi maka kalau kita baca itu usahakan disitulah konsentrasinya. Itu namanya tafahum. Jadi saya kira ini karena kita sangat dibatasi oleh waktu, nanti kita akan pindah pembahasan berikutnya. Tapi intinya semua bacaan, ya, pada hakikatnya inilah yang mestinya camkan dalam hadis salatu miftahul qurbi biha. Jadi salat itu adalah kunci kedekatan kita dengan Allah. Biha, dalam salat itu tangkasyifu asrarul kalimat. Karena dalam salat itu rahasia-rahasia ucapan kita ucapkan di sisi Allah itu akan terbuka semua, ya, termasuk ya hak tentang zikir dan tasbih itu semuanya. Bahkan di sini semua yurai al-haibatu ala qiraati. Jadi ketika kita membaca itu, ya, ketika kita membaca itu dengan penuh kedalaman makna tadi itu akan mempermudah, ya, mempermudah kita ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya kira inilah di antara makna yang bisa kita jelaskan sebagaimana yang diuraikan dalam kitab ini, seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa memberikan pemahaman termasuk penguatan dan mencamkan dalam hati kita kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hadis yang dipesankan oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal bahwa la tad'unna inda kulli sholatin, janganlah kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan sholat, khususnya sholat lima waktu, dengan doa Allahumma a'inni, atau kita sendirian. Kalau berjamaah Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami ala dzikrika, untuk selalu bisa mengingat kepadamu, wa syukrika, bantulah kami agar kami bisa selalu mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatika, dan bantulah kami Allah agar supaya selalu bisa memperbaiki persembahan ibadah kami kepadamu. Dan doa juga yang sering diajarkan para guru dan ulama kita dengan mengatakan waqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana. Baru ada kalimat wa tammin taqsirana ya arhamar rahimin, sempurnakanlah segala kekurangan di dalam persembahan ibadah kami kepadamu, wahai Allah yang Maha Ar-Rahman dan Rahim. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berikutnya kita bertanya temannya. Alhamdulillah kita ada waktu yang hampir itu. Jadi kita mendengar insyaallah kita akhiri mengawali segala perbuatan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang disampaikan Ustaz Panji saya ini menjadi berkah